Kalian pernah mikir gak sih, air dan pasir kalau misalkan dicampurin, bakal tercampur gak sih? Apakah mereka akan menjadi campuran heterogen atau homogen? Pasti ya, bakal tercampur gak sih? Kan air dan pasir, ketika kalian nyambungin air dan pasir, pasti bakal tersambung kan? Atau enggak? Di video berikut ini kita bakal melihat beberapa eksperimen mengenai campuran dan bagaimana kita bisa menyaring campuran tersebut. Penasaran? Ayo kita nonton video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 IPA hari ini ingin melakukan eksperimen berupa unsur senyawa dan campuran. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Galia Tayra Sekolah, saya Muhammad dan Nedri. Nama saya Nida Kamila. Dan satu anggota kami yang tidak bisa hadir yaitu Najiba Adiba Dior Siregar. Jadi beberapa bahan dan alat yang akan digunakan adalah yang pertama minyak, yang kedua ada kerikil, yang ketiga ada pasir, yang keempat ada gelas, yang kelima ada garam, yang keenam kita juga akan menggunakan mangkok, lalu ada corong, ada air yang akan kita gunakan nanti, ada sendok, lalu ada gula, kita juga akan menggunakan tepung, lalu kertas saring. Nah, di sini ada garam dan air. Pertama-tama kita akan tuangkan garamnya ke dalam air. Nah, lalu kita aduk apakah akan rata atau tidak. Oke. Rata ya. Kalau kalian lihat, seperti tadi di eksperimen pertama kita melakukan percobaan larutan air dan garam. Nah, jika kita berdasarkan sifat fisiknya, maka kita tahu kalau misalkan air dan garam termasuk larutan. Kenapa? Karena terlalu kecil untuk ada endapan dan garam tidak bisa dipisahkan dengan menggunakan cara sentrifugasi maupun dekantasi. Jadi satu-satunya cara untuk memisahkan campurannya adalah dengan melakukan kristalisasi. Nah, jika kita melihat secara campuran larutan air dan garam ini termasuk campuran homogen, karena jika kita mengaduk seperti yang kalian lihat di video itu air dan garam langsung bercampur dengan merata. Ya, kita akan melakukan eksperimen dengan campuran antara air dan pasir. Yang pertama kita menggunakan air dan tentunya beberapa pasir. Kita langsung tuangkan saja. Kita aduk-aduk. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kita bisa lihat di sini bahwa air dan pasir tidak menyatu sama sekali. Nah, eksperimen selanjutnya yang kita lakukan adalah mencampurkan air dengan pasir. Kalau misalkan kita lihat, memang sangat berbeda antara air dan garam dengan air dan pasir. Nah, kenapa bisa seperti ini? Jika kita lihat berdasarkan sifat fisiknya, air dan pasir merupakan contoh campuran suspensi. Karena air dan pasir mungkin memang berbeda, namun masih ada sedikit endapan. Ketika kita mendiamkannya lebih lama, maka air dan pasir akan langsung memisahkan diri sendiri dan akan menciptakan endapan antara air dengan pasir itu sendiri. Nah, pasir juga masih bisa dipisahkan dengan melakukan contoh pemisahan campuran, yaitu penyaringan. Lalu di sini kita akan melakukan eksperimen campuran air dan minyak. Di sini ada minyak dan air. Lalu kita tuang minyaknya. Di sini bisa kita aduk. Di sini terlihat bahwa air dan minyak tidak bisa bersatu. Oke, kayak dia. Nah, selanjutnya adalah pencampuran air dan minyak.
Ini salah satu eksperimen yang paling sering dilakukan dan mungkin beberapa teman-teman sudah mengetahui. Jadi, air dan minyak termasuk ke campuran heterogen karena zat nyusun yang mereka beda lagi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu, menurut berdasarkan fisik, menurut saya, air dan minyak termasuk ke dalam koloid karena kemampuan air untuk menahan zat dari minyak itu sendiri yang lebih lama daripada suspensi. Oke, selanjutnya ada gula dan air. Kita akan campurkan gula ke dalam air. Apakah bakal larut? Nah, oke, ternyata tercampur ya guys. Ya. Ayam gepuk Pak Gembus. Parah banget Pak Gembus digepuk. Selanjutnya adalah campuran antara air dan gula. Ketika kalian melihat air dan gula, kalian akan teringat dengan air dan garam kan? Nah, nyatanya air dan gula tidak jauh dengan air dan garam karena ketika kita mencampurkan air dan gula, maka sifat fisiknya adalah larutan karena ketika kita mengaduk-ngaduk, air dan gula akan langsung bersatu dan menjadikan mereka campuran homogen. Dan ketika kita melakukan cara pemisahan campuran, kita tidak bisa melakukan dengan melalui sentrifugasi maupun dekantasi. Selanjutnya kita akan melakukan campuran antara air dan tepung. Jadi sini kita udah punya air dan kita akan masukkan tepung. Sudah aduk-aduk dulu ya. Kita lihat di sini tepung dan air sedikit tercampur, namun tentunya ada endapan ya. Selanjutnya, kita sudah melihat eksperimen antara pencampuran air dengan tepung. Nah, kita lihat di situ bahwa ketika kita mencampurkan tepung dan lalu mengaduk-ngaduknya dengan air, maka air akan langsung berwarna keruh. Ini ngingetin kalian dengan sesuatu kan? Ya, eksperimen air dan pasir. Sebenarnya, menurut saya, air dan pasir dengan air dan tepung tidak terlalu berbeda karena dengan fakta bahwa sifat fisiknya sama-sama suspensi. Karena ketika kita mencampurkan air dan tepung, ketika kita meninggalkan tepung dalam waktu yang lama, maka akan muncul endapan sedikit yang dapat mengkategorikan mereka sebagai sebuah suspensi. Sebenarnya kalian tidak bisa mengkategorikan ini sebagai koloid ya. Namun seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita ingin menyaring air dan tepung itu, kita bisa melakukan salah satunya nanti metode yang akan dilakukan yaitu metode penyaringan. Lalu di sini ada air dan kerikil. Masukkan kerikilnya ke dalam air. Lalu aduk. Sini terlihat bahwa air dan kerikil tidak bisa terlarut. Selanjutnya adalah penyampuran air dan kerikil. Seperti yang kita ketahui bahwa air dan kerikil memiliki zat nyusun yang berbeda sehingga mengkategorikan mereka dengan campuran heterogen. Nah, cara memisahkan campurannya sangatlah mudah dengan kita bisa melakukan penyaringan atau melakukan dekantasi. Sekarang kita akan memisahkan campuran dengan melakukan metode penyaringan. Kemarin kita akan menggunakan larutan air dan pasir. Kita akan menggunakan corong dan kertas saring. Bisa lihat di sini pasirnya saring ya.
Mungkin kita harus melakukan penyaringan ini secara beberapa kali sampai airnya benar-benar jadi bersih. Sekarang kita akan melakukan metode filtrasi, dan ini ada campuran dari air dan tepung. Kita akan tuangkan. Oke, di sini terlihat air dan tepungnya terpisah ya. Nah, penjelasan mengenai proses pemisahan campuran dengan menggunakan penyaringan dan filterisasi adalah prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat susunnya. Kita lihat contoh pada pemisahan air dan pasir. Pasir ini memiliki partikel yang berbeda dengan air. Jadi ketika kita masukkan pasir ke dalam kertas saring dan corong, kita memisahkan antara zat partikel pasir dengan zat air. Jadi apa yang terjadi adalah kita memisahkan padatan dengan cairan, di mana padatannya berupa pasir dan cairannya berupa air. Sekian hasil eksperimen yang sudah kami lakukan. Tadi kami sudah melakukan beberapa contoh larutan campuran dan juga bagaimana kita bisa menyaringnya. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.